Aku tinggal di Indonesia. Kalau makan harus pakai kerupuk. Kita di Kalau Arab makan kok harus lagi pakai panas, nggak ada yang kerupuk. keluar. Di sini kalau panas dia bilang, oi nongkrong yuk, lagi panas ini yuk lah kita minum kopi. Kayak apa kayak kopi? Kopi lagi panas, kalian minum kopi? Sifat santai Indonesia akhirnya menular ke bule-bule ini. Salah satunya adalah Menular, kebiasaan orang ah? Indonesia Gila. yang suka main catur di pinggir jalan. Hal itu bikin bule-bule ini Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, bule pulang ke negaranya tetapi kelakuannya masih Indonesia banget sampai orang sana ikut heran. Ayo kita simak video ini. Ada sesuatu yang lucu, tapi juga menyentuh. Setiap kali seorang bule pulang dari Indonesia, banyak orang pikir mereka cuma bawa pulang aleh-aleh atau foto liburan. Tapi kenyataannya, mereka bawa sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Kebiasaan Indonesia yang diam-diam melekat di hati mereka. Dari cara menyapa orang, sampai gaya hidup sederhana yang bikin mereka merasa lebih hidup. Kadang mereka sendiri pun tak sadar. Tiba-tiba, mulut mereka spontan bilang makasih di negara yang bahkan tak memakai bahasa Indonesia. Atau mereka mulai senyum duluan ke orang asing, sesuatu yang jarang mereka lakukan sebelum kenal Indonesia. Perubahan kecil itu mungkin terdengar remeh, tapi dari situlah Indonesia menunjukkan kekuatan yang tak pernah diumumkan. Kehangatan yang menular. Hangatnya budaya yang bisa tinggal dalam diri seseorang. Bahkan setelah pesawat mereka tinggal jauh di langit Nusantara. Indonesian chicks are crazy. And there's a guy next to me. I'm in the Stairmaster, but next to me there are so many treadmills. And I don't know if you can see, but at the end of the hall, in the last treadmill, there's a guy. And he's running. He is running like fast. And guess what? He doesn't have sneakers. He's running with sandals. He's running with sandals. And they allow him to enter with sandals. Crazy what pula. Mas bule ini bilang ada satu hal tentang Indonesia yang sampai sekarang nggak masuk di otaknya. Katanya, Indonesia tuh panas banget, apalagi Jakarta, rasanya kayak hidup di dalam rice cooker. Tapi yang bikin dia bingung, kenapa orang-orang tetap aja pakai jaket tebal? Padahal matahari lagi nyengat kayak oven, masuk mall, sama aja jaket musim dingin dipajang banyak banget, kayak negara ini mau kedatangan musim salju. Dan yang bikin dia bengong, itu jaket laku. Beneran dibeli, dia udah coba mikir keras. Tapi katanya logika langsung nguap lebih cepat dari es kopinya. Dia bilang, oke lah, mungkin ada yang kangen salju, tapi kan Indonesia nggak punya musim salju, atau ini emang tren fashion, atau biar kulit nggak makin hitam, atau jangan-jangan orang Indonesia tuh gampang kedinginan. Mas bule bilang, makin dipikir makin bingung, nggak nemu jawabannya sama sekali. Dan netizen Indonesia pun menjawab lewat komentar. Kita Aduh. orang Indonesia itu serius banget soal masuk angin. Itu hal besar buat kita. Makanya kita bukan cuma melindungi diri dari matahari, tapi juga dari angin. Menurut kita itu lebih praktis daripada pakai sunscreen. Buat orang Jakarta, jaket punya banyak fungsi. 1. Mencegah masuk angin. 2. Melindungi dari sinar UV. 3. Menutup bagian tubuh yang nggak mau diperlihatkan. 4. Nutupin baju yang kurang menarik. Kadang, pekerja kantoran juga pakai jaket Oke, buat juga nutupin seragam alasan mereka nih. kalau lagi keluar makan siang. Kita gampang banget jadi gelap kulitnya kalau kena matahari. Dan kita kurang suka. Jadi jaket sering dipakai sebagai pelindung dari matahari. Karena kalau kulitku kebakar, jadi gelap dan kelihatan nggak ganteng lagi. Fenomena jaket di panas terik ini akhirnya jadi satu dari sekian banyak hal unik di Indonesia yang bikin Mas bule geleng-geleng. Tapi justru itu yang bikin negara ini menarik. Satu bulan di Indonesia. Oh, 1 bulan di Indonesia. 3 bulan. 3 bulan di Indonesia. 6 bulan di Indonesia. 6 bulan di Indonesia. Astaga. Apa dia buat nih? Ditirunya gaya-gaya orang Indonesia sudah nih. Aduh, parah banget guys. Allah.
Korek Kata Mas lagi. Bule, hal seperti ini nggak mungkin terjadi di Italia. Jadi Mas Bule ini lagi kagum banget lihat kebiasaan unik di Indonesia. Katanya di sini kalau ada motor kehabisan bensin, pasti ada yang nolong. Caranya, distut pakai motor lain. Kakinya ditaruh di step motor sebelah, terus didorong bareng sampai motor yang mogok bisa jalan lagi dan diantar ke pom bensin. Dan menurut Mas Bule, hal kayak gini mustahil terjadi di Italia. Soalnya kalau kamu dorong motor begini dan ketahuan polisi, kamu bisa langsung kena tilang dan didenda. Dan justru hal unik inilah yang bikin Mas Bule jatuh cinta sama Indonesia. Sifat santai Indonesia Aduh, akhirnya menular ke macam-macam, bule-bule ah. ini. Salah satunya adalah kebiasaan orang Indonesia yang suka main catur di pinggir jalan. Hal itu bikin bule-bule ini nekat ikut main catur sama orang Indonesia dan lupa waktu karena saking seriusnya. Bahkan jadi hal yang baru bagi bule-bule ini. Bule Belanda Barulah. pertama kali makan nasi padang pakai tangan. Makan nasi pakai tangan. Nah, ini pun kebaruan juga bule nih. Aduh. Kebiasaan orang Indonesia itu bikin aku ketawa setiap hari. Lillahi ta'ala, aku ketawa banget lihat kebiasaan orang Indonesia. Contohnya, kalau di Arab cuacanya panas, kita tuh langsung hidupin AC. Panas gitu. Di Indonesia, lagi cuaca panas, orang itu minum kopi panas, di tengah panas. Kita di Arab kalau lagi panas, ada yang Aduh. keluar. Di sini kalau panas, dia bilang, oi nongkrong yuk, lagi panas ini yuk lah, kita minum kopi kayak apa, kayak kopi lagi panas, kalian minum kopi. Dan bukan itu, di Arab kita tuh kalau naik motor, kita bonceng teman aja, kita jadi berdua, kita takut kayak ditangkap polisi. Kenapa? Karena nggak boleh dua orang naik di motor. Di Indonesia, motor itu dia bawa istri, dia bawa anak-anak, dan sambil minum es teh, oke, teh manis itu, habis itu sambil bawa motor, santai aja, santai kali. Di Arab itu kita nggak ada kayak gini. Jadi ya kalau aku lihat di sini perbedaan itu bikin aku ketawa. Ya Allah, di Arab kita tuh naik motor aja dua orang takut ditangkap polisi. Orang Indonesia dia bawa anaknya, bawa istrinya, bawa belanja lagi. Habis itu anaknya sama istrinya itu semua minum sambil kayak es teh, teh manis gitu sambil di jalan, nggak apa-apa, menikmati panas, minum air panas, air Aduh. hangat. Di Arab kalau nggak ada daging itu bukan makan, itu meal. Di Indonesia dia makan cuma tahu lontong gini udah kenyang dia. Tapi kalau dikasih nasi masih mau makan dia. Terus kenyang apa itu tadi bilang kenyang, dia bilang ya kan bukan nasi. Aduh ya Allah. Mas tanya kenapa aku betah di sini, lucu loh aku lihatnya, sumpah. There's so many things that Indonesian people do that don't make sense to me at all. Which is? I mean, everything is even getting sick is different in Indonesia. Like you have masuk angin, like what? What is angin, yeah. And the worst We is call it enterwind. but the worst is that the first time I got sick in Indonesia, so I had masuk angin, and so I was like, I told my friend, can you get me some paracetamol at the pharmacy? And he was like, no, I have a coin. I was like, what? Coin? And he started to scraping my back with the coin. Did it work? Yes, it worked. That's the crazy thing, it worked. I have a joke that says it proves that what they say about Indonesia is true. That you can fix everything with money in Indonesia. With a coin. Yeah. We call it krokan. Krokan, yeah. Like Indonesia is, it's so diverse. This is what I like. It's so different. In Indonesia, you don't say, "Excuse me, could you repeat that, please?" No, you don't do that here. You simply say, "Huh?" In Indonesia, you don't say, "See, I told you so, I told you this would happen, but you don't listen to me." Nah, you don't say it like that. You simply say, "Kan? Aku tinggal di Indonesia. Kalau beli minum gak perlu bayar $10. Aku tinggal di Indonesia. Kalau ketemu orang harus bilang mango. Mango. Aku tinggal di Indonesia. Kalau makan harus pakai kerupuk. Aku tinggal di Indonesia. Orang manggil aku bule. Bule. Mami, aku disuruh pulang lagi nih dari sekolah. Kenapa lagi sih?
tadi di kantin sekolah kan ada 2 mangkok tuh. Yang satu diisi durian tuh. Nah terus ada tulisan, satu anak hanya boleh ambil 1 doang. Dan ingatlah Allah selalu menjaganya. Nah terus ada mangkok satu lagi tuh yang penuh dengan cookies. Tapi karena itu nggak ada tulisannya, aku tulisin sendiri. Boleh ambil sebanyak kamu mau karena Allah hanya menjaga duriannya. Oke guys, pada akhirnya yang paling lucu itu bukan ketika bule itu mencoba hidup seperti orang Indonesia di negaranya, tetapi ketika orang-orang di sekelilingnya mulai bertanya, kamu ini orang sini atau orang Indonesia sih? Nah, ketika itu barulah kita sadar ya, ia pulang ke negaranya dengan paspor yang sama, tapi hatinya sudah berubah sama sekali. Ia masih senyum-senyum sama orang tak dikenal di jalan. Masih bilang, makasih ya bang, ke driver Uber ataupun sebagainya lah. Masih ada refleks ngangguk sopan kalau lewat depan orang. Masih saling bantu tanpa hitung-hitungan. Dan hal-hal kecil seperti ini ya, yang bagi kita orang biasa ini bisa saja justru membuat orang di negaranya itu bingung ya sama sekali. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang begitu hangat, begitu ramah dan begitu ringan tangan, tapi tetap santai apa adanya. Dan itulah saat mereka sadar, Indonesia bukan hanya negara yang ia kunjungi, tetapi cara hidup yang diam-diam ia bawa pulang ke negara mereka pula. Dan ketika ia sendiri ditanya, kenapa sikapnya berubah total? Ia hanya tersenyum dan menjawab perlahan-lahan, karena Indonesia ngajarin gue cara jadi manusia yang lebih lembut. Begitulah Indonesia guys. Sekali merasakannya sulit untuk tidak merindukannya. Saya sendiri sudah merasa ke Indonesia itu kan memang sulit untuk kita melupakan apa yang kita alamin di situ sendiri, terutama masyarakatnya yang begitu ramah, begitu sopan, begitu lembut dan sentiasa menjaga kita rasa dilindungi ketika berada di Indonesia itu, dan kita rasa selamat, kita rasa aman, kita rasa nyaman. Itulah Indonesia guys. Jadi kalian yang belum pernah pergi ke Indonesia, kalian pergilah ke Indonesia sekali dalam seumur hidup untuk merasai sendiri nikmat berada di Indonesia itu kayak gimana. Memang sangat-sangat bagus dan akan kita ingat sampai bila-bila keberadaan kita di sana. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat tersendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.